Baik, sebelumnya Bapak buka. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, gimana kabar kalian pagi hari ini? Baik, Pak. Ya, sehat semua ya. Jadi, sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk ketua kelas silahkan pimpin doa teman-temannya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, selamat pagi semuanya. Yang baiknya kita cek kehadiran dulu ya. Nah, coba sekarang Bapak cek hadirannya. Yang pertama, Nilo, Hadir. Rizky, Hadir. ya, hadir semua. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Nah, untuk materi yang kemarin ada yang masih ingat? Masih Pak, kemarin belajar tentang siklus hidup makhluk hidup. Ya, jadi materi kita minggu kemarin adalah mempelajari tentang siklus hidup makhluk hidup. Ya, kita sudah membahas siklus hidup makhluk hidup, yaitu bagaimana sih cara perkembangbiakan makhluk hidup tersebut. Nah, kemarin kita membahas mengenai perkembangbiakan atau metamorfosis dari kupu-kupu, jangkrik, dan lain sebagainya. Nah, itu kita kemarin sudah mempelajari tentang kupu-kupu, bagaimana sih kupu-kupu itu dari telur hingga berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, itu merupakan siklus hidup makhluk hidup atau perputarannya. Jadi materinya berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai upaya pelestarian makhluk hidup. Setelah kita mengetahui bagaimana perkembangbiakannya makhluk hidup tersebut, otomatis sekarang kita harus tahu atau mengupayakan pelestarian makhluk hidup tersebut. Kemarin kita sudah membahas mengenai kupu-kupu. Nah, kalian tahu apakah kalian sering melihat kupu-kupu tersebut? Sering, Pak. Di rumah saya banyak ada kupu-kupu. Ya, tentu saja kalian sering melihat kupu-kupu karena kupu-kupu dapat dikatakan hewan yang banyak kita jumpai dan keadaannya bisa dikatakan belum punah. Nah, bagaimana dengan harimau? Apakah kalian tahu harimau? Tahu, Pak. Pak. Kalian pernah melihat harimau? Pernah Pak di kebun binatang. Ya, Pak. Saya juga. Nah, jadi harimau itu dapat dikatakan hewan yang langka, khususnya seperti harimau Sumatera. Harimau Sumatera tersebut dapat dikatakan hewan langka karena keberadaannya semakin hari semakin sedikit jumlahnya. Nah, salah satu penyebab harimau Sumatera tersebut langka yaitu adanya perburuan liar atau rusaknya habitat harimau tersebut. Nah, contoh lain hewan yang sudah langka yang ada di Indonesia yaitu burung cendrawasih. Kalian tahu burung cendrawasih? Tahu, Pak, tapi belum pernah lihat. Nah, burung cendrawasih juga banyak diburu sekarang keberadaannya untuk diambil bulunya karena bulunya sangat indah. Pihak yang tidak bertanggung jawab memburu burung tersebut untuk dijadikan atau diperjualbelikan. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan hewan-hewan tersebut lama-kelamaan akan langka. Bahkan nanti anak cucu kita tidak akan dapat melihat hewan-hewan tersebut. Nah, jadi dua contoh hewan tersebut yaitu harimau dan cendrawasih adalah hewan yang langka yang ada di Indonesia. Nah, sekarang coba kalian lihat LKPD yang telah Bapak sebutkan. Coba kalian lihat di situ. Nah, di situ ada hewan langka di Indonesia. Nah, di situ ada latihan soalnya. Jadi kerjakan secara berkelompok dengan temannya. Nah, di situ sudah ada petunjuk-petunjuk pengerjaannya. Kalian kerjakan LKPD tersebut. Kemudian kalian kerjakan latihan
latihan satu dulu. Nah, nanti untuk latihan keduanya nanti setelah latihan yang ke satu ya. Jadi kalian kerjakan latihan satu dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti tanyakan. Baik, gimana? Sudah selesai semuanya? Udah Pak. Udah Pak. Ya, jadi kita di sini dapat melihat salah satu hewan langka di Indonesia itu yang sudah Bapak sebutkan tadi, yaitu harimau Sumatera. Nah, yang sudah hampir punah. Nah, selain harimau Sumatera dan burung cendrawasih, apakah kalian bisa menyebutkan hewan lain yang akan langka di Indonesia khususnya? Ya, Ada Pak, komodo. ya benar, komodo. Nah, komodo adalah salah satu hewan yang juga dapat dikatakan langka. Mengapa demikian? Karena komodo itu hanya ada di Pulau Komodo. Bahkan komodo itu hanya ada di Indonesia. Mengapa komodo bisa dikatakan menjadi hewan yang langka? Karena sistem perkembangbiakannya yang sangat lama atau membutuhkan waktu yang lama, otomatis dia itu lama mempunyai anak. Nah, kita sudah membahas mengenai contoh hewan-hewan yang langka. Nah, selain hewan yang kita bicarakan tadi, makhluk hidup lain seperti tumbuhan juga dapat mengalami kelangkaan. Nah, apakah kalian pernah melihat tumbuhan langka? Contohnya seperti bunga bangkai, bunga rafflesia, dan pohon cendana. Tidak Pak. Nah, kita sudah membahas mengenai contoh hewan-hewan yang langka, yaitu salah satunya harimau, kemudian burung cendrawasih, komodo. Nah, contoh ketiga hewan langka tersebut penyebab kepunahannya yaitu yang pertama adanya perburuan liar, kemudian adanya kerusakan habitat, perkembangbiakannya yang lama. Nah, apakah kalian tahu penyebab lain dari kepunahan pada hewan tersebut? Tahu Pak, bencana alam. Ya, benar sekali. Jadi salah satunya adalah bencana alam juga. Jadi bencana alam itu dapat dikatakan sebagai penyebab kepunahan hewan. Nah, baik dari bencana alam, kemudian kerusakan habitat. Nah, contoh bencana alam seperti apa yang dapat membuat hewan langka? Ada yang tahu? Kebakaran hutan Pak. Ya, jadi penyebab kepunahan dari bencana alam itu dapat dikatakan ketika di suatu habitat atau di hutan, nah terjadi bencana besar yang contohnya kebakaran hutan. Nah, dengan adanya kebakaran hutan tersebut, otomatis habitat hewan tersebut akan menjadi rusak, sehingga kerusakan habitat menyebabkan hewan itu tidak mampu atau tidak memiliki tempat tinggal lagi, sehingga dia tidak akan mampu berkembang biak di habitatnya. Nah, itu penyebab kebakaran hutan, salah satu dari contoh bencana alam. Lalu apa penyebab tumbuhan tersebut sehingga menjadi langka? Penebangan liar Pak. Pembukaan lahan baru di hutan. Nah, setelah kita tahu apa penyebab dari kepunahan hewan tersebut, baik dari bencana alam, kemudian perburuan liar, rusaknya habitat, proses perkembangbiakan yang lama, kemudian ada aktivitas manusia. Nah, sekarang apakah kalian tahu bagaimana cara kita untuk melestarikan alam tersebut? Apa upaya kita sehingga hewan-hewan tersebut tidak menjadi langka lagi? Ada yang tahu? Tidak melakukan perburuan liar Pak. Tidak merusak hutan Pak. Nah, untuk lebih jelasnya,
Bapak menyediakan video untuk kalian. Kalian pahami, jika ada yang kurang jelas nanti kalian boleh tanyakan. Untuk itu Bapak akan menayangkan video ini, silahkan kalian tonton. Pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Tahukah kalian apa itu hewan dan tumbuhan langka? Hewan dan tumbuhan langka adalah hewan atau tumbuhan yang jumlahnya sangat sedikit, populasinya menurun sangat cepat, dan jumlahnya di seluruh dunia kurang dari 10.000. Hewan langka. Burung jalak Bali. Komodo. Orang utan. Harimau Sumatera. Badak berjula 1. Tumbuhan langka. Rafflesia arnoldi. Kayu cendana. Bunga bangkai. Pohon ulin. Apakah ada yang bisa kita lakukan agar hewan dan tumbuhan langka tidak punah? Tentu saja ada. Kita bisa melakukan pelestarian untuk menjaga hewan dan tumbuhan. Usaha untuk melestarikan tumbuhan, melakukan tebang pilih, melakukan penanaman kembali, membuat cagar alam. Usaha untuk melestarikan hewan, tidak berburu hewan sembarangan, melindungi dan membudidayakan hewan langka, membuat swaka marga satwa. Ayo jaga dan lestarikan hewan dan tumbuhan langka. Jangan biarkan keserakahan merusak negeri ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, baik, kalian sudah paham mengenai upaya pelestarian makhluk hidup. Ada beberapa contohnya atau ada beberapa cara pelestariannya. Sekarang Bapak minta kalian mengerjakan latihan 2. Nah, di situ ada petunjuk-petunjuknya. Di situ di lembar kerja tersebut kalian diminta untuk membuat poster atau gambar mengkampanyekan upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, contohnya di sini ada badak. Nah, di sini ada badak. Badak ini salah satu hewan yang langka karena perburuan liar, yaitu diburu culanya untuk diperjualbelikan. Nah, di sini bacaannya yaitu selamatkan hewan dan tumbuhan langka. Dan di situ kan ada badak dan bunga Rafflesia. Jadi stop perburuan liar. Nah, jadi Bapak minta kreativitas kalian untuk membuat poster ini. Nanti kalian kumpulkan. Baik, Pak.
Baik anak-anak, berdasarkan pembahasan kita pada pagi hari ini, ditambah dengan kita sudah menonton video untuk referensi, maka dapat kita simpulkan bahwa penyebab kelangkaan pada hewan tersebut yaitu antara lain bencana alam, kemudian perburuan liar, kemudian aktivitas manusia, yang keempat ada alih fungsi lahan, yang kelima rendahnya daya berkembang biak. Nah, itu adalah penyebab kelangkaan pada hewan. Nah, sedangkan pembahasan kita mengenai penyebab kelangkaan pada tumbuhan setelah kita menonton video dan ulasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa penyebab kelangkaan pada tumbuhan antara lain seperti penebangan hutan secara liar atau penebangan pohon secara liar, terus pembukaan lahan baru di area hutan sehingga pohon-pohon itu ditebangi menjadi langka. Nah, setelah kita tahu penyebab dari kelangkaan atau kepunahan pada makhluk hidup antara lain hewan dan tumbuhan, maka dapat kita simpulkan bahwa upaya pelestariannya untuk hewan tersebut antara lain yang pertama tidak melakukan perburuan liar pada hewan, yang kedua melindungi hewan-hewan langka tersebut, yang ketiga membudidayakan hewan langka tersebut dengan cara membuat penangkaran, yang keempat tidak melakukan jual beli hewan tersebut, yang kelima membuat habitat tiruan untuk hewan tersebut seperti suaka marga satwa dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk kelestarian pada tumbuhan dapat kita lakukan dengan cara yang pertama tidak melakukan penebangan hutan secara sembarangan, yang kedua melakukan tebang pilih, artinya ketika kita ingin menebang pohon di hutan kita harus memilih usianya yang sudah cukup untuk ditebang, jangan menebang yang pohon-pohon kecil. Yang ketiga penanaman hutan kembali atau reboisasi. Keempat dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan tumbuhan dengan benar. Nah, baik, untuk materi kita pada pagi hari ini apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, jika tidak ada, Bapak rasa cukup. Bapak akhiri, selamat pagi. Pagi.